Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di YouTube channel. Sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dulu. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan mencoba berbagi tentang kisi-kisi pertanyaan atau pertanyaan umum yang muncul dalam sidang skripsi dan tesis plus kunci jawabannya. Nah, mungkin ini adalah salah satu video yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya. Bagaimana ada sebuah video yang memberikan contoh pertanyaan tetapi disertai kunci jawabannya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman semuanya yang sedang menyusun skripsi dan juga menyusun tesis, apalagi yang akan melaksanakan ujian sidang skripsi dan juga sidang tesis. Oke, saya akan mencoba melakukan penggalian pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul. Ini dari judul skripsi yang ada di contoh video yang lalu ya. Oke, tentang manajemen program parenting dalam pengembangan pola asuh orang tua di TK Darul Hikam Kota Cirebon. Latihan presentasinya ini sudah pernah saya sampaikan, jadi saya akan mencoba mencari pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya muncul ketika kita mempresentasikan judul skripsi atau tesis yang ini. Oke, termasuk saya juga akan memberikan alasan ya kepada teman-teman semuanya kenapa poin fokus penelitian harus ada, fenomena harus ada, keunggulan harus ada, kemudian temuan hasil penelitian harus ada, metodologi juga ada, dan simpulan juga harus ada. Nah, ini nanti akan saya kasih tahu jawabannya ya. Yang pertama di sini, kenapa saya harus menuliskan fokus penelitian? Oke. Ini untuk menjawab pertanyaan dari penguji, gitu ya. Ketika pertanyaannya, mengapa saudara, ketika pertanyaannya apa yang saudara teliti? Ini pertanyaan dasar. Pertanyaannya dasar banget. Ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang dasar banget, itu adalah sebuah indikator kalau kita tidak menguasai apa yang kita tulis. Ini pertanyaannya ya. Apa yang saudara teliti? Nah, ini harus bisa kejawab. Yang saya teliti dalam penelitian ini adalah manajemen program parenting yang dilaksanakan di TK Darul Hikam, diawali dari kegiatan awal tahun ajaran baru sampai dengan persiapan studi lanjut. Jadi, saya menuliskan fokus penelitian di sini untuk menjawab ketika ada pertanyaan apa yang saudara teliti. Maka jawabannya adalah ke fokus penelitian. Oke, paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, di sini saya tuliskan fenomena. Kenapa saya harus tuliskan fenomena di sini? Ini untuk menangkal pertanyaan. Ketika ada pertanyaan, mengapa meneliti tentang program parenting? Ini. Jadi fenomena ini dimunculkan untuk menjawab ketika ada pertanyaan mengapa meneliti tentang program parenting. Jadi kita nggak usah mikir lagi apa jawabannya, karena pertanyaan yang disampaikan oleh penguji itu sudah ada jawabannya di sini. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa meneliti tentang program parenting, maka jawabannya ke fenomena, ingat.
Karena berdasarkan penelusuran dari peneliti yang pertama pada jurnal, diperoleh informasi bahwa kegiatan parenting dapat meningkatkan perkembangan sosial, emosional, intelektual, dan spiritual anak. Kemudian yang kedua, diperoleh informasi dari berita bahwa kekerasan perempuan dan anak tinggi, ada 96 kasus selama 2019. Ini dari Radar Cirebon. Ini adalah alasan akademik kenapa meneliti tentang program parenting. Paham ya sampai situ? Kita lanjutkan. Kalau tadi yang pertama, mengapa meneliti program parentingnya, ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada keunggulan. Ini untuk menjawab apa ya? Ini untuk menjawab mengapa meneliti di TK Darul Hikam. Nah, ini juga pertanyaan yang umum yang menurut saya ini paling dasar sekali. Jadi penguji itu menanyakan kepada kita sebagai peneliti, mengapa kamu melakukan penelitian di TK Darul Hikam, kenapa nggak di TK-TK yang lain, kan TK banyak gitu, tapi kenapa di Darul Hikam? Maka jawabannya adalah keunggulan dari manajemen parenting. Jadi ketika ditanya mengapa meneliti di TK Darul Hikam, jawabannya adalah karena di TK Darul Hikam telah memiliki manajemen kurikulum parenting yang terprogram mulai dari awal masuk sampai dengan siswa lulus dalam 1 tahun. Yang kedua, telah memiliki narasumber yang backgroundnya psikolog dan juga dari orang tua yang memiliki background pendidikan. Kemudian yang ketiga, program parenting dilaksanakan dengan cara mentoring dan motivating. Kemudian yang keempatnya, program parenting yang dilaksanakan di TK Darul Hikam disertai dengan pengukuran kepuasan dan juga keberhasilan program. Oke. Nah, ini merupakan alasan kenapa menelitinya di TK Darul Hikam. Ini harus kita peroleh di awal pada saat kita melakukan penelitian studi pendahuluan, ketika kita datang grand tour question dan mini tour question dan mini tour observation. Ini harus dapat. Ini adalah alasan akademik kenapa kita meneliti di TK Darul Hikam. Jadi jawabannya bukan karena ini dekat dari rumah, bukan karena kepala sekolahnya teman gitu ya. Nah, ini alasan yang tidak akademis gitu. Jadi kita sampaikan alasan akademis, jangan sampai bilang tempatnya ini dekat dari rumah, walaupun memang iya, tapi itu bukan alasan akademis gitu. Paham ya? Oke, jadi ketika ada yang bertanya mengapa meneliti di TK Darul Hikam, jawabannya adalah keunggulan. Jadi kalau misalnya kalian atau ibu teman-teman semuanya meneliti kemudian belum memiliki keunggulan, kemenarikan, nah ini akan sulit untuk menjawab ketika ada pertanyaan mengapa meneliti di sekolah tersebut gitu. Pasti akan kebingungan, dan ini masih banyak di antara beberapa mahasiswa yang memang kerepotan gitu ya. Artinya kalau kita ditanya ini dan belum bisa jawab, berarti memang bisa jadi kita belum mendapatkan keunggulan. Bisa jadi memang di sekolah tersebut tidak ada keunggulan karena kita meneliti sekolah yang penting ada saja gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Kajian pustaka. Nah, ini kenapa harus dituliskan kajian pustaka? Ini untuk menjawab ketika ada pertanyaan teori apa yang digunakan oleh saudara. Maka kita harus bisa ingat dan juga paham ya bahwa pustaka yang kita gunakan ini pertama tentang manajemen pendidikan dari Hasibuan. Ketika kita menuliskan Hasibuan, maka kita harus tahu arti dan juga paham seluk-beluk manajemen pendidikan menurut Hasibuan. Kemudian yang keduanya tentang program parenting, ini juga harus kita pahami. Jangan sampai ditanya apa itu program parenting, kita nggak bisa jawab. Kemudian pola asuh juga ini harus kita pahami, termasuk
jenis-jenis atau macam-macam dari pola asuh yang dihadirkan oleh Kemdikbud seri pendidikan orang tua dari tahun 2007 ini harus hafal, termasuk juga teori-teori tentang pola asuh dalam perspektif psikologi. Kemudian jurnal di sini ini kita hadirkan di sini untuk menangkal pertanyaan, apa bedanya penelitianmu dengan penelitian yang lain? Apa bedanya penelitian ini dengan penelitian yang lain? Apa bedanya penelitian ini dengan penelitian yang lain? Nah, maka kita bisa jawab bahwa penelitian yang lain itu belum pada aspek manajerial. Ya. Belum pada aspek manajerial. Kita lihat di sini bahwa judul-judul jurnal yang ada di sini belum ada yang mengarah kepada manajerial. Sementara kita meneliti tentang manajemen program parentingnya, gitu. Kemudian yang ketiga, ini di metodologi penelitian ini yang memang harus difahami oleh kita semua ya. Ketika ditanya apa metodenya, itu harus tahu, jangan sampai metodenya kuantitatif. Nah, ini penempatan kata metode kuantitatif saja sudah tidak pas gitu ya. Metodenya studi kasus, kemudian siapa yang menjadi sampel sumber datanya. Nah, ini ada kepala sekolah, ini namanya purposive sampling ya. Purposive sampling. Purposive sampling itu adalah sampling. Nah, purposive sampling ini adalah sampel yang sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang sesuai kebutuhan dan sesuai dengan tujuan itu hanya kepala sekolah, atau yang berhubungan itu hanya kepala sekolah, penanggung jawab, narasumber, dan orang tua. Artinya yang berhubungan dengan program manajemen program parenting. Kemudian bagaimana pengumpulan datanya, ini harus ingat betul. Instrumennya juga harus ingat betul, hafal betul. Analisis datanya juga sama, uji keabsahannya juga sama. Karena kalau basicnya adalah dosen metodologi atau bahkan paham betul tentang metodologi, dia nanti akan ngejarnya di sini gitu ya. Nah, kemudian ini ada perencanaan program. Kenapa di sini harus ada perencanaan program? Atau saya pernah sampaikan bahwa untuk hasil penelitian rumusan masalah nomor 1 harus terjawab di bab 4. Kemudian ada pembahasan yang kedua sesuai dengan rumusan yang kedua. Ini dalam rangka menjawab pertanyaan, apa temuan penelitian saudara? Temuan penelitiannya adalah kita sampaikan hasil penelitian kita dari rumusan masalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawaban dari rumusan masalah 1, 2, 3, dan 4. Ketika ada pertanyaan apa temuan penelitian saudara, kita tinggal jawab saja. Yang pertama, terdapat perencanaan program parenting meliputi need assessment, analisis angket, pembentuk PJ, dan seterusnya. Yang kedua, temuan penelitiannya adalah pengorganisasian program parenting dilakukan dengan 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan program parenting dilakukan dengan ini, dan pengawasan program parenting dilakukan dengan. Nah, ini adalah temuan-temuan penelitian. Jadi Anda jangan bingung ketika ada apa temuan penelitiannya. Kita sampaikan sesuai dengan jawaban yang ada di bab 4, jawaban rumusan masalah yang ada di bab 4. Oke, gitu ya. Nah, coba lihat di sini. Ini saya tautkan di sini bahwa perencanaan program penelitian, perencanaan program parenting relevan dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Parenting Style dan seterusnya. Ini untuk menangkis ya pertanyaan atau mengantisipasi pertanyaan yang disampaikan oleh penguji. Misalnya ketika tidak ada ini, maka kita belum tentu bisa jawab gitu. Tapi kalau sudah ada ini, dosen juga sudah penguji juga sudah berpikir, oh ya, mahasiswa ini sudah mulai mendialogkan hasil penelitiannya dengan jurnal yang ia tulis pada bab 2-nya. Jadi
ketika kalau tidak ada ini pasti ditanyakan apa relevansi hasil penelitian saudara dengan jurnal ini, dengan jurnal yang dituliskan. Tapi karena sudah dituliskan, maka mungkin nanti akan bertanya pada sisi yang lain, gitu ya. Oke, kemudian di sini juga sudah saya tuliskan juga. Di sini di pelaksanaan juga sama, sudah ada jurnal yang relevan dengan program pelaksanaan program parenting. Oke, yang terakhir di sini ada sebuah pertanyaan. Kenapa saya harus masukkan simpulan? Ini untuk mempersiapkan jawaban bagaimana dampak ya. Atau seberapa penting penelitian saudara. Seberapa penting? Maka jawabannya ada di simpulan. Jawabannya adalah ketika ditanya seberapa penting penelitian saudara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam fenomena tersebut. Jawabannya, karena program parenting yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan berdampak pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua untuk mengembangkan pola asuh dalam membentuk karakter anak di rumah. Di sini ada kata sistematis ya, karena sesuai dengan tahapan manajerial dan pada tahapan perencanaan program ini dilakukan secara berurutan, saling mengait satu sama lain. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan berkelanjutan gitu ya? Karena dalam pelaksanaannya ini dilakukan secara berkelanjutan setiap bulan secara terus-menerus dalam 1 tahun ajaran baru. Nah, ini harus kita bisa jelaskan ya ketika ditanya seberapa penting. Kemudian yang terakhir ya, biasanya ada dosen atau penguji yang ingin bertanya apa hambatan. Nah, itu harus terjawab. Hambatan tidak mungkin tidak ada, itu pasti ada. Misalnya bagaimana hambatan penelitianmu? Kita bisa jawab misalnya hambatan penelitiannya adalah kita lama menunggu dokumen-dokumen yang kita butuhkan karena mereka tidak terlalu rapih misalnya dalam penyimpanan dokumen-dokumennya. Nah, termasuk juga silakan teman-teman semuanya mendapatkan temuan apa itu bisa kita sampaikan. Oke, terima kasih. Itu adalah yang bisa dibagi ya pada saat kami melaksanakan ujian tesis atau skripsi, maka pertanyaan-pertanyaan itu yang biasa muncul. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, ditonton sampai selesai. Assalamualaikum.